Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairil asma, Bismillahi rabbil ardi was sama, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala bis sama. Bismillahi masyaallah la yasuqul khairu ilallah. Bismillahi masyaallah la yasribu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nimatin fa minallah. Bismillahi masyaallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbiyar rabbu minal marbubin, hasbiyal khaliqu minal mahlukin, hasbiya satiru minal masturin, hasbiya nasiru minal mansurin, hasbiyal qahiru minal makhurin, hasbiyal ladhi huwa hasbi hasbi man lam yajal hasbi, hasbiyallahu ni'mal wakil, hasbiyallah min jami'il khalqih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, hadratul mukarram wal muhtaram, hadirin mustami'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dengan melalui rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini berkat taufik dan hidayahnya, berkat kudrat dan iradahnya, alhamdulillah, sama-sama kita dapat berkumpul melaksanakan daripada rentetan ibadah, baik sifatnya salat berjamaah, wirid, ataupun doa. Dan keduanya alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melepaskan daripada rasa haus dan rindu kita mendengarkan kalam-kalam ilahi, mendengarkan kalam-kalam Nabi, mendengarkan kalam-kalam ulama yang mempunyai sifat-sifat terpuji, yang mana alhamdulillah ini semua nikmat daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan walaupun dengan kita tetap melaksanakan penjagaan protokol, ini merupakan syariat, tapi insya Allah sekali lagi apa yang kita rasakan ini, yakinkan ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah kita akan membuka kembali daripada hancak rutinan, yang mana kalam-kalam ilahi, kalam-kalam Nabi, kalam-kalam ulama yang telah dikumpulkan oleh seorang waliullah, Al-Habib Abdullah bin Awil Al-Haddad. Beliau merupakan daripada Qutbul Irsad wal Ghausul Ibad, Al-Habib Abdullah bin Awil Al-Haddad, yang mana ditulis atau dibukukan dalam satu kitab yang mana dinamakan Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Muhajarah lirragibina al-mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Alhamdulillah, ihwatul iman, mari kita buka kembali hanca yang telah lalu ataupun yang telah terlewat. Kita insyaallah memasuki satu hancaan faslun wa alaika bi imarati awqatika bi wada'i bil ibadah hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa wa takunu laka fiha wadifatun minal khairi tastagrikuha biha fabidzalika tadharu barakatul awqat wa tasuru faidatul umr wa yadumul iqbal ala Allah Ta'ala.
Beliau mengatakan, ihwatul iman, hendaklah kamu sekalian memperhatikan atau memakmurkan daripada waktu-waktu Anda dengan cara mengerjakan berbagai ataupun warna-warna ibadah, sehingga tidak lewat satu waktu pun daripada malam ataupun siang illa wa takunu laka biha wadifatun minal khair, kecuali Anda di situ melaksanakan daripada kebaikan-kebaikan, tastagriqu biha bihadal, tastagriqu yang menghabiskan biha dengan waktu-waktu ini dengan ibadah. Ihwatul iman, waktu merupakan modal buat kita. Waktu merupakan umur kita. Beberapa kali Allah mengatakan sampai bersumpah dengan zatnya. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan sumpah dengan bersumpah dengan nama waktu. Wal asri innal insana lafi husrin. Wadduha, begitu juga wal laili idza sajja. Banyak yang Allah di situ sumpah dengan atas nama waktu. Apa isi faidahnya daripada itu? Jadi perhatikan bahwa waktu ini merupakan modal kita. Waktu ini merupakan daripada umur kita. Apabila kita tidak bisa menggunakan waktu dengan sebenar-benarnya, berarti umur kita, modal kita hilang begitu saja. Apabila sebaiknya kita memperhatikan daripada waktu-waktu kita, insya Allah akan terasa tadaharu barokatul awqat, akan dohir, akan jelas daripada barokahnya waktu, ataupun watasulu faidatul umur, akan menghasilkan daripada faidah-faidah umur kita. Karena waktu ini kata Nabi Rasulullah SAW bagaikan pedang, al waktu kasaib, waktu ini seperti pedang. Apabila kita tidak bisa menggunakan ini, waktu ini akan memotong kita. Dan juga yang namanya waktu tidak bisa kembali lagi. Ini sangat-sangat rugi buat kita. Al-Imam Ghazali beliau mengatakan dalam kaulnya, yang mana kata Imam Ghazali bahwa yang namanya waktu di sini wa auqatuka umruka wa umruka ra'su malika wali aslu tijaratika wa bihi wusulaka ila naimil abadi bi jawarillahi ta'ala. Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa waktu-waktu kamu sekalian ini merupakan umur Anda sekalian, dan umur Anda ini merupakan pokok daripada harta Anda. Wa ali aslu tijaratika, dan merupakan asal atau modal tijarah kamu atau tijarah Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana insya Allah dengan kita mempergunakan waktu akan menyampaikan kita ila naimil abadi, akan menyampaikan kepada kita kepada kenikmatan-kenikmatan yang abadi fi jawarillahi ta'ala, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ihwatul iman, di sini bagaimana cara kita menggunakan waktu? Al-Imam Haddad kata tadi, perhatikan, makmurkan waktu ini dengan berbagai rentetan ibadah. Yang pasti kalau yang namanya sifatnya fardu, sholat itu ada waktu-waktunya tertentu. Tapi di luar sholat, ini beliau mengatakan di sini kita bisa memakai waktu dengan beberapa rentetan-rentetan ibadah. Apa mungkin dengan kita berjalan atanab dikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan cara membaca Quran, atau dengan cara mempergunakan waktu kita membantu orang lain, ataupun seperti apa yang dikatakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apabila kita merasa bosan dengan sesuatu, jangan terus di situ, tapi pindah kepada ibadah-ibadah yang lain. Karena yang namanya ibadah atau yang namanya kita manusia itu pasti akan terkena rasa bosan. Di sini dikatakan setiap ibadah, setiap yang namanya wirid ataupun itu ada faidah-faidah tertentu, ada keutamaan-keutamaan tertentu.
Satu contoh di sini beliau mengatakan bahwa sesungguhnya anna lil auradi asarun kabirun fitan biril qalbi wa dabtil zawari. Sesungguhnya yang namanya wirid ataupun aurad itu ada asarun kabiron, ada bekas yang sangat besar nanti fitan biril qalbi untuk menerangi hati. Satu contoh, apabila kita misalkan sering membaca istighfar, ataupun kita sering membaca alhamdulillah, ataupun membaca sholawat, ini faidah-faidah tertentu sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Satu contoh, misalkan saya sering sekali, saya sangat-sangat senang dengan membaca sholawat, karena ingat pada hadis Nabi Rasulullah SAW, Nabi mengatakan toharutu qulubi ummati, bersihnya hati umatku ini minasidak, daripada kekotoran-kekotoran. Maaf, bahwa hati ini terkadang bisa berkarat, kena dengan kotoran-kotoran. Kalau bahasa kita mah ada karat, ada kotoran-kotoran yang ini akan membuat kita menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Rasulullah SAW, toharatu qulubi ummati, bersihnya hatinya umatku ini minasidak, daripada kekotoran-kekotoran itu, yaitu as-salatu alayya, dengan membaca salawat kepadaku. Ataupun kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan diperbanyak hartanya ataupun berkeinginan segala urusan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan sering-sering baca istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum. Jadi seterusnya itu dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menambah harta. Sampai apabila kita menginginkan anak yang soleh, dengan kita sering membaca istighfar, itu Allah akan berikan anak. Ini ihwatul iman. Jadi kepentingan buat kita memperhatikan atau memakmurkan waktu-waktu kita, karena waktu kita merupakan modal kita. Modal kita merupakan daripada umur kita. Apabila waktu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, hilanglah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kita menginginkan semuanya agar supaya panjang usia, panjang umur, ya. Terus buat apa? Apakah untuk bersenang-senang, ataupun untuk kita naudzubillah summa naudzubillah? Pasti kita minta panjang umur ini agar supaya panjang ibadah kita, agar supaya kita banyak ibadah kita. Ini waktu-waktu mungkin buat umat Rasulullah SAW ini sangat pendek, beda dengan umat-umat yang lain. Umat-umat Nabi ke belakang itu sampai ratusan tahun, adapun juga nabinya yang 1000 tahun, ya, itu Masya Allah. Tapi kita umat Rasulullah SAW sangat-sangat pendek. Nabi sendiri cuma 63 tahun. Itu kalau umat Rasulullah SAW sudah mencapai antara 61, 62, wah kita udah was-was. Karena Nabi kita berumur 63 tahun. Tapi kalau sampai keluar daripada, alhamdulillah, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk diberi kesempatan banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi perhatikan sekali lagi, yang namanya waktu ini modal. Waktu ini merupakan umur kita. Apabila kita tidak benar-benar memperhatikan waktu kita, sia-sialah. Kalau kita hanya cukup untuk sholat, itu kalau kita hitung-hitung nih, sholat paling lamanya 5 menit, ya, 5 menit, subuh 2 rakaat paling 4 menit lah. Kalau kita hitung-hitung bisa cuma 24 menit, 1 hari 1 malam. Terus luar dari itu dipakai apa? Walaupun kita memperhatikan yang 24 menit ini, 5 menit, 4 menit, tetap Allah menghargai dengan memakainya kita waktu. Tapi sangat sayang kalau banyak waktu-waktu yang kita banyak waktu tidak dipakai untuk ibadah. Nah, iwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah wa syukur ala Allah. Sampai-sampai ada seorang ulama mengatakan bahwa seseorang apabila tidak mempunyai satu wirid, tidak mempunyai satu kebiasaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada satu orang ulama mengatakan man taraka wirdan bahwa kirdun. Barang siapa yang meninggalkan wiridan bahwa kirdun.
Apa kirdun tahu? Kirdun. Barang siapa yang meninggalkan wiridan, menjauhi daripada wiridan, bahwa kirdun katanya. Apa kirdun? Ada yang tahu kirdun nggak? Monyet katanya. Mantara kawirdan bahwa kirdun. Ya. Karena hidup ini kalau tidak dibarengi dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kita akan jauh. Hanya cuman mempergunakan waktu untuk sholat saja. Begitu juga sholat kita apa benar apa enggaknya, wallahu alam. Ketika kita bertakbir kepada Allahu Akbar, pikiran kita sudah kemana? Pikiran kita kemana? Ini dalam sholat. Terus bagaimana kalau di luar sholat? Apabila kita tidak sengaja benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak Pak para ulama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat malam sampai puluhan rakaat, sampai ratusan rakaat, sampai ada yang 1000 rakaat. Itu kita lihat di kitab-kitab besar. Contohnya seperti Imam Hasan ataupun Sayyidina Utsman, beliau itu sholat tahajud cuma 2 rakaat, tapi 1 rakaat itu menamatkan Quran, baca Qurannya. Jadi 2 rakaatnya 2 tamat Quran. Bayangkan, banyak ulama-ulama seperti itu. Ada juga yang dengan membaca Quran sampai 1 bulan ini tamat 30 kali. Ini karena apa? Karena ingin menggunakan waktunya. Ada juga yang aurad wiridan, baca sholawat sampai banyak, sampai ribuan. Kata Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, guru daripada beliau, Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu beliau saking banyak dzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kalau bernapas, ini napasnya ini sampai bisa berzikir membaca ya latif 1000 kali. 1 kali napas itu, bayangkan. Makanya disebut kutbul anfas. Jadi kewaliannya kutub itu daripada anfasnya ini. Sampai bisa kata tadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala membaca ya latif 1000 kali dalam 1 napas. Nah, kebaikan kita terkhususkan. Kita mau apa nih? Apa membantu orang lain? Apa membaca Quran? Apa memperbanyak sholat sunat? Apa membaca Al-Quran? Apa banyak wiridan, aurad? Kewalian seseorang akan diraih dengan jalan itu. Kalau wajib, sholat wajib itu bukan semuanya kita. Alhamdulillah orang-orang mukmin muslim merasa kewajiban kita sholat. Tapi ada seseorang yang sampai mencapai derajat-derajat yang tinggi. Itu dengan cara apa? Itu dengan cara memperbanyak sunnah-sunnahnya, mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau kita tidak bisa, tiap waktu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa. Ini al-ulama yang namanya Imam Haddad di sini mengatakan kalau tidak bisa, raihlah 1 waktu, apa mau pagi-pagi ataupun malam, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin ini perlu diketahui apabila kita menginginkan aurad dzikir, ya, yang di sana sudah termaktub yang namanya dzikir-dzikirnya Rasulullah SAW. Beliau membuat 1 buku yang namanya Wirdul Latif. Itu di sana sudah tersusun semuanya. Bacaan-bacaan Nabi dari sejak pagi ataupun petang. Tersusun Wirdul Latif. Dalam catatannya Wirdul Latif. Itu bacaan-bacaan Nabi semuanya. Alhamdulillah kita dengan santri setiap pagi dibaca. Kalau malam kita baca yang namanya Rotib. Ya, juga susunan-susunan wirid-wirid daripada para wali-walinya Allah. 11-nya daripada dua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama untuk seperti kejadian-kejadian sekarang, Pak. Karena insya Allah tidak akan turun azab ataupun siksa apabila kita lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalau kita mengingat Rasulullah, sampai-sampai kita sedang melaksanakan sunnah Rasulullah ataupun kita sedang membaca sholawat, itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka Allahu li'adibahum wa anta bihim. Maka Allahu li'adibahum. Sampai-sampai Allah tidak akan menurunkan satu adab kepada satu kaum apabila wa anta bihim. Anta di domirnya kepada Rasulullah, wa anta bihim, apabila engkau ini berada di tengah-tengah kaum. Bagaimana, kan Rasulullah sudah tidak ada, ya.
Ini ulama-ulama mengatakan bisa dengan cara mengadakan Rasulullah SAW, yaitu dengan cara melaksanakan sunnah-sunnahnya. Karena kata Nabi Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti orang ini telah menghidupkanku. Wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang menghidupkanku, itu akan bersama-sama denganku kelak di surga. Ataupun dengan cara kita membaca sholawat, sering baca sholawat, sering membaca sholawat. Kita kalau buka sedikit bahasa sholawat, Pak, kepentingan kita membaca sholawat. Kita tahu, sering dengar ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Kita ada yang nanya, yusholluna ini kalau menurut ilmu sorof itu fi'il apa itu? Yusholluna. Ini kalau ilmu sorof mengatakan ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini menunjukkan kepada zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna ala nabi. Jadi Allah dan para malaikatnya membaca sholawat. Walaupun beda sholawatnya Allah dengan sholawatnya malaikat dengan sholawatnya kita. Tapi di sana dikatakan yusholluna. Itu zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Sampai-sampai kata guyonan, kalau misalkan ada yang menanya Allah sekarang sedang apa, kita bisa menjawab sedang membaca sholawat. Kenapa bisa begitu? Yusholluna ala nabi. Di sana dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Itu menunjukkan fi'il mudhari zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Sholawatnya Allah beda dengan kita, sholawatnya Allah beda dengan malaikat. Tapi di sana dikatakan, ataupun kita sebagai orang mukmin terkhususkan daripada orang-orang muslim tersendiri, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Di sana tidak dikatakan ya ayyuhal muslimun, tidak. Orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Kalau merasa iman, itu berarti terpanggil dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sallu ala nabi. Harus membaca salawat, sallu. Itu ilmu amar di sana dikatakan. Ihwatul iman, nanti kelak di akhirat tidak ada yang bisa menolong kita kecuali mungkin amal kita dan keimanan kita. Dan apabila amal kita, iman kita mungkin tidak memenuhi daripada ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus siapa nanti yang akan bisa menolong? Semua nabi mengatakan nafsi-nafsi, kul anbiya yaquluna nafsi-nafsi. Semua nabi kelak dipinta oleh umat-umatnya itu mengatakan nafsi-nafsi. Jangankan menolong kamu sekali, aku pun punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika baginda Nabi Muhammad SAW dipinta pertolongan oleh kita, bagaimana beliau mengatakan annalaha, annalaha, annalaha. Semua nabi tidak bisa menolong kecuali nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya senang sekali kalau yang namanya aurad sholawat. Sampai-sampai tidak kurang daripada sehari membaca 1000 kali. Mungkin masih kurang. Banyak teman-teman, banyak ulama-ulama, sampai kalau kita lihat di kitab-kitab yang menghabiskan waktunya selain daripada kewajiban membaca sholawat, sampai ada yang 10.000 kali, 20.000 kali, sampai ada yang 1 juta kali. Itu Masya Allah. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena insya Allah Nabi mengatakan apabila kita ada rasa cinta, jangankan cinta kepada Nabi Rasulullah SAW, dengan kita memperbanyak sholawat, dengan kita memperhatikan sunnah-sunnahnya. Ini kata Nabi, saya yakin juga hadirin di sini ada kecintaan kepada ilmu. Saya yakin hadirin di sini ada kecintaan kepada ulama. Ini insya Allah apabila sudah tertanam dalam hati kita cinta ilmu, cinta ulama, ini Nabi mengatakan, man ahabal ilma wal ulama. Barang siapa yang mencintai ilmu dan ulama, kata Nabi, lam tukdam, tidak akan dituliskan alaihi buat orang ini khotoyatuhu, kesalahannya tidak akan dituliskan. Ayyama hayatihi, yaitu hari-hari kehidupannya. Sampai dengan berkahnya kita mencintai ilmu, dengan berkah mencintai ulama, sampai kesalahan-kesalahan kita, kata Nabi Rasulullah SAW, tidak akan dituliskan. Alhamdulillah wa syukurullah. Saya yakin tidak akan bisa hadir di sini kalau tidak ada rasa cinta kepada ilmu dan ulama. Ini keberkahan buat kita. Ini baru cinta ke ilmu dan ke ulamanya. Terus bagaimana kalau cinta ke Nabi, cinta ke Rasul?
Kita yakin bahwa Nabi telah mengatakan yusaru mar'u ma'amman ahabba, seseorang akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Makanya kita harus hati-hati kalau mencintai. Naudzubillah, kalau kita mencintai yang tidak baik, mencintai maksiat, mencintai kedurhakaan, hati-hati. Ini kita kelak akan dikumpulkan dengan kedurhakaan. Kita akan kelak dikumpulkan dengan kemaksiatan. Tapi insya Allah kita cinta dengan ulama, cinta kepada Nabi, cinta kebaikan, itu tidak akan jauh. Karena kata Nabi Rasulullah SAW, yamutul mar'u ala ma asa'alih wa yub'asu ala ma mata'alih. Meninggalnya seseorang akan bagaimana cintanya seseorang di dunianya, akan bagaimana kebiasaannya seseorang ini, wa yub'asu ala ma mata'alih, dan nanti akan dibangkitkan bagaimana meninggalnya, bagaimana matinya. Ini mudah-mudahan harapan kita. Dengan membiasakan kita sholat berjamaah, sering kita hadir ke majelis-majelis taklim, majelis-majelis dzikir, mencintai ulama, mencintai para ahli-ahli agama, insya Allah tidak akan jauh. Karena Nabi mengatakan sekali lagi, yusaru mar'u ma'aman ahabba, akan dikumpulkan seseorang dengan yang dicintainya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Rasulullah SAW, dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dikumpulkan dengan orang-orang yang selalu meninggikan dan menjunjung agama. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatul iman, kembali lagi kepada kita memperhatikan waktu kita. Sekali lagi, waktu merupakan modal kita, waktu merupakan daripada umur kita. Jangan sekali-kali kita mengerjakan yang tidak ada manfaat, tidak ada bermanfaatnya. Kata Nabi Rasulullah SAW, min husnil islamil mar'i tarku malayanihi. Sebagian daripada bagusnya seseorang muslim itu meninggalkan daripada yang tidak ada bermanfaat. Karena itu akan mengakibatkan kepada kita, apabila kita sering-sering mengerjakan yang tidak ada manfaatnya. Ini dalam satu kitab, sampai-sampai badan kita menjadi lemas, sampai-sampai rezeki kita terhalang, sampai-sampai ibadah kita berat. Dengan karena apa? Karena sering mengerjakan yang tidak ada manfaatnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi mudah-mudahan dengan kita memperhatikan waktu-waktu kita, insya Allah nanti akan terasa yang namanya barokah waktu, akan terasa yang namanya faidah umur, dan akan terasa yang namanya kita betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan waktunya. Mudah-mudahan waktu-waktu kita akan menjadi saksi kelak di hari kiamat, bahwa waktu benar-benar dipakai oleh kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi sekali lagi di sini dikatakan bagaimana cara menggunakan waktu selain daripada kewajiban-kewajiban. Di sini banyak macam-macam. Apa mau dengan cara banyak berzikir kepada Allah, apa mau baca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, atau membaca sholawat. Jadi diusahakan Pak, ya kita sebagai kaum muslimin coba saja bisa dibuktikan kalau kita sering memakai tasbih atau memegang tasbih dengan tidak memegang tasbih. Itu memang aneh. Kalau kita memegang tasbih itu maunya kita berzikir. Makanya jangan sampai jauh dari tasbih. Ya, jangan sampai jauh dari tasbih. Karena memang seperti itu, kita memegang tasbih itu aneh gitu, maunya berzikir. Walaupun kita lagi ngobrol mungkin sama teman-teman ataupun lagi nonton TV, tapi kalau kita memegang tasbih itu maunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi menggunakan waktu sebaik-baiknya. Sampai ada seorang ulama yang pernah mendidik dulu bagaimana agar supaya waktu kita terus-terusan bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah satu pendidikan, setiap napas kita diisi dengan kata Allah. Jadi Allah itu kalau sudah biasa, itu ketika tidur itu tetap napas kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak para ulama yang berhasil, sampai seorang ulama mengatakan bahwa naumul alim ibadah. Tidurnya seorang alim ini ibadah. Sampai-sampai juga dikatakan naumul alim dikrun. Tidurnya orang alim ini dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana bisa berzikir? Yang namanya tidur kan lupa. Saking lupanya kalau kita kentut di depan orang yang terhormat, kita tidak tahu kan?
karena saking lupanya. Tapi Masya Allah kalau sudah terdidik yang dengan yang namanya dikir, Pak, napas kita bisa berdikir ketika kita tidur. Nah, sampai dikatakan sama sebagian ulama seperti itu, naumul alimi dikrun. Jadi tidurnya orang alim ini ataupun tidurnya aulia ini dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mungkin pernah ada satu riwayat ada iblis, Pak, atau setan mau masuk masjid. Ketika di masjid itu ada orang yang sholat. Ini hati-hati, yang namanya iblis, yang namanya setan ini masuk masjid, Pak, ya. Mungkin kalau bukan karena kita diperhatikan atau memperhatikan protokol, kan sebenarnya namanya sholat apa di mana di renggang-renggang atau dipisah-pisah ini kan ini sudah jauh daripada sunnah Rasulullah, ya. Karena ini dikarenakan mungkin kita menjaga, karena memang Nabi pernah mengatakan itu. Jadi harus berpisah, harus memisahkan diri daripada orang-orang yang kena wabah majdum. Walaupun kita tidak tahu ada orang yang kena wabah ataupun tidaknya. Sampai-sampai Nabi mengatakan qadra rumhin au qadra romhaini. Jadi satu ukuran tumbak ataupun satu ukuran dua tumbak, semeter atau 2 meter, itu memang kata Nabi. Seperti ini juga kata Nabi. Walaupun kita tidak tahu bahwa seseorang di sini ada yang kena wabah atau enggak, kan? Yang jelas-jelas kalau seperti kita sholat di sini yang namanya direnggang-renggang begini kan sudah jauh. Nabi mengatakan kalau saja sedikit aja kan, kita sholat berjamaah terus ada kosong, itu kan setan masuk ke situ kan. Jadi aslinya berjamaah kan kita harus kena nih yang namanya ini apa? Kelingking kita. Harus kena antara kelingking dengan kelingking yang namanya berjamaah. Terus sekarang dengan keadaan begini bagaimana? Ya mudah-mudahan ini juga termasuk daripada sunnah Nabi, karena memang Nabi mengatakan begitu. Jadi kita harus memisahkan daripada orang-orang majdum, orang-orang yang kena wabah ini, qadra rumhin au romhaini, yaitu 1 tumbak ataupun 2 tumbak. Kadang harus misah. Cuman alhasil yang memang kita tidak tahu kan? Kita tidak tahu. Pernah nggak ada kejadian ada orang yang keluar di masjid di sini tiba-tiba jatuh gitu, kena ada nggak? Nggak ada kan ya, alhamdulillah. Yang memang kalau memang, maaf saya mau nanya di sini, ini zonanya zona merah atau zona apa? Zona hijau ya. Ya sebenarnya kalau zona hijau, maaf kalau zona hijau, kalau memang zona hijau ini kan yang dikatakan oleh Nabi ini zona merah, harus kita bisa. Malah kata Nabi, firro minal majdum, kamu harus lari daripada orang yang kena wabah. Kama tabiru minal asad, seperti larinya kamu daripada seekor singa. Betul itu kalau memang itu ada yang kena majdum, orang yang kena wabah. Tapi ini mungkin dikarenakan kan ada himbauan dari pemerintah, karena memang kita tidak tahu kan, perorangan ini kita nggak tahu yang kena ataupun tidak. Tapi mudah-mudahan saya yakin